أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس وننزل من القرآن ما هو شفاء Memutuskan untuk pindah rumah setelah mengalami serangkaian gangguan makhluk gaib. Sayangnya, pindah rumah pun tak bisa mengatasi hal tersebut, di mana kepalanya selalu merasa pusing dan mengalami kecemasan berlebihan. Pari memutuskan untuk mulai mencari tahu apa yang terjadi. Ia menunjukkan hasil rekaman yang terdapat penampakan pada suaminya, namun Hiwa enggan mempercayai hal tersebut. Pari terus mencari cara agar bisa keluar dari teror mengerikan itu. Ia mendatangi rumah Bibi, kakak dari ibunya. Bibi merupakan seorang dukun. Ketika mengecek rumah Pari, ia menemukan bulsir yang tertanam di sana. Apa yang sebenarnya terjadi? Berikut ceritanya. Kisah ini terinspirasi dari sebuah kejadian nyata. Diperlihatkan sebuah rekaman video di mana orang-orang berkumpul dan melakukan selamatan. Kamera memperlihatkan pada seorang wanita yang duduk sendirian di anak tangga. Orang-orang sibuk berkumpul membaca ayat suci Al-Quran. Sorotan kamera masuk ke dalam kamar di mana terlihat wanita bernama Naim yang berada di atas ranjang tengah sekarat. Tak berselang lama setelahnya, wanita bernama Naim pun meninggal. Kamera memperlihatkan wanita dari kakak Naim yang memandikan jenazah dari adiknya. Pemakaman pun digelar dan terlihat gadis kecil anak dari Naim hanya bisa memeluk nisan dari ibunya. Bertahun setelahnya, gadis itu akhirnya tumbuh dewasa dan menikah. Sepupu dari Pari bernama Goran membawa calon pengantin bernama Hiwa. Mereka pun berpesta bersama dan kisah pun dimulai. Beberapa bulan setelah pernikahan, Hiwa dan Pari menempati rumah baru mereka. Hiwa kala itu bekerja di toko bersama Goran, sepupu dari Pari. Pari merasa kasihan dengan Goran karena Hiwa sudah tak berangkat kerja selama beberapa hari. Hiwa menenangkan istrinya dan meminta untuk tidak khawatir karena ia sudah berpamitan pada Goran. Mereka berdua sibuk membereskan barang-barang yang ada di rumah itu. Saat mencari barang-barang milik ibunya, Pari menemukan kumpulan kaset video beserta handycam di dalamnya. Ia menggunakan handycam itu untuk menunjukkan ruangan yang ada di dalam rumah. Pari masuk ke dalam basement di mana sang suami tengah sibuk merapikan barang-barang di sana. Hiwa merebut kamera itu dari istrinya. Ia meminta Pari untuk menjauhi benda-benda dari rumah lama. Malam harinya, Pari belum bisa tidur. Ia membuka album foto masa kecilnya dahulu. Hiwa terbangun dari tidur dan mempertanyakan kenapa istrinya masih belum tidur hingga kini. Pari mengaku tak bisa tidur dan menanyakan tentang kotak barang milik ibunya. Hiwa sendiri tak mengetahui keberadaan kotak itu dan merasa jika kotak itu ada di depan bersama dengan barang lainnya. Hiwa meminta istrinya untuk membereskan barang-barang dan membuang barang yang tidak dibutuhkan lagi. Tengah malam, Pari terbangun dari tidurnya. Ia keluar dari kamar menggunakan senter karena listrik padam. Ketika memeriksa sekeliling, Pari melihat kotak milik ibunya yang berada di ruang tamu. Ia membuka kotak yang berisi beberapa barang termasuk sebuah kaset video. Televisi yang berada di belakangnya menyala sendiri dan memutar sebuah rekaman. Video itu memperlihatkan beberapa orang yang melakukan selamatan untuk Naim, ibu dari Pari. Televisi tiba-tiba mati dengan sendirinya. Pari berbalik badan dan menutup kotak itu. Ternyata terkejut dengan penampakan itu, Pari bergegas kembali ke tempat tidur. Pagi harinya, Hiwa yang sudah terbangun bergegas untuk sarapan. Melihat wajah istrinya yang murung, ia pun menanyakan apa yang terjadi. Pari tak ingin memberitahu karena takut suaminya akan marah. Hiwa menjelaskan jika ia tidak akan marah. Akhirnya, Pari menceritakan mimpinya yang bertemu dengan ibu. Hiwa menanggapi hal tersebut dengan tenang dan mengajaknya untuk pergi ke makam di hari Jumat nanti.
Hiwa pun pamit untuk pergi kerja karena sudah beberapa hari tidak berangkat ke toko. Pari sendiri masih memikirkan kejadian semalam. Pagi itu, Pari memilih untuk membereskan rumah. Saat ia menggunakan vacuum cleaner, terjadi hal yang aneh. Mesin itu mati sendiri ketika ia membersihkan ruangan lain. Guran tiba-tiba datang dan menanyakan keberadaan dari Hiwa. Pari menjelaskan jika Hiwa sudah berangkat ke toko. Guran pun langsung numpang pergi ke toilet sebelum pergi. Pari menunjukkan keberadaan toilet di rumahnya. Selesai dari toilet, Guran heran dengan rumah yang Pari huni karena sangatlah besar. Pari tak menjawab hal itu dan meminta Guran untuk menelponnya terlebih dahulu jika ingin berkunjung. Ia tak ingin membuat Hiwa curiga jika Guran tiba-tiba datang. Sesampainya di toko, Guran langsung menanyakan apakah Hiwa cemburu ketika ia datang menemui Pari. Hiwa meminta Guran untuk tidak datang ke rumahnya terutama ketika ia tak ada di sana. Guran menjelaskan jika Pari sudah ia anggap seperti adiknya sendiri dan ia menjamin tak akan terjadi apa-apa. Tak berselang lama, tukang tagih listrik datang menanyakan uang listrik yang belum terbayar. Siang harinya, Hiwa sholat berjamaah di masjid. Ia menyapa imam masjid yang berada di sana. Imam juga menanyakan keadaan istri dari Hiwa. Pria itu menjelaskan jika Pari selalu berada di rumah sementara ia yang pergi ke toko. Imam mengajak untuk makan siang bersama. Hiwa menolak ajakan itu karena ia harus kembali bekerja. Sementara itu di dalam rumah, Pari masih terus membersihkan barang-barang. Sesekali ia membuka kotak milik ibunya dan mengamati barang-barang di sekitar. Air tiba-tiba berbunyi di mana Pari segera mematikan air yang mendidih itu. Ketika kembali ke ruang tamu, ternyata Pari melihat pemandangan mengerikan di mana ada sosok pocong yang dikelilingi oleh jin berbaju hitam. Hiwa kala itu pulang dan mengejutkan istrinya. Semua pemandangan itu berubah seperti tak ada apapun yang terjadi. Pari sendiri hanya bisa menangis ketakutan dengan peristiwa mengerikan yang datang secara tiba-tiba. Malam harinya, Pari kembali melihat rekaman video yang ada. Rekaman itu memperlihatkan Pari kecil yang hendak dijodohkan dengan Goran. Ibu dari Goran berniat menjodohkan anaknya dengan sepupunya sendiri. Selesai melihat video itu, Pari mendengarkan suara dari lantai bawah. Dengan menggunakan kamera dan senter, Pari memeriksa seluruh ruangan yang ada. Terlihat ada sekelebat bayangan putih yang bergerak dari ruang samping dapur. Pagi berikutnya, Pari bergegas menunjukkan rekaman semalam pada suaminya. Sayangnya, Hiwa tak percaya dengan penampakan itu. Pari terus meyakinkan jika ada orang lain di dalam rumah mereka. Hiwa meminta Pari untuk tidak bermain-main dengan kamera tua itu lagi. Ia bergegas berangkat menuju ke toko setelah Goran menelponnya. Pari merasa sangat sedih karena Hiwa tak mendengarkan keluhannya. Sementara itu, Goran yang berada di dalam rumah memutar beberapa rekaman zaman dahulu. Dalam rekaman itu, terlihat Pari yang masih kecil baru saja bangun dari tempat tidur. Bibi, ibu dari Goran, langsung menyindir Pari dan mempertanyakan bagaimana Pari bisa merawat anak-anak jika bangun siang seperti itu. Goran kala itu hanya merekam apa yang terjadi. Sementara Bibi masih terus mengatakan jika Pari akan segera menikah. Niam kala itu menenangkan anaknya yang menangis karena kena omel Bibi. Goran yang berada di ruang tengah mendengar suara ibunya dari ruangan lain. Terlihat sosok ibu seolah berbicara dengan Pari yang masih kecil dahulu. Ketika didekati, sosok ibu tiba-tiba menghilang begitu saja. Goran terkejut dengan fenomena itu. Ia melihat kembali ke ruang tengah dan terlihat ada kaset video yang melayang dan jatuh dengan sendirinya. Goran mengambil kaset itu dan terlihat sosok ibu duduk di sofa tiba-tiba. Siang itu, Hiwa menyempatkan membaca Al-Quran di masjid. Salah satu jemaat tiba-tiba mengatakan jika Faruk memang aneh. Hiwa melihat ke arah pria yang duduk sendirian di pojok masjid. Jemaah itu menjelaskan jika banyak orang datang pada Faruk untuk menghilangkan ilmu hitam dan sihir. Hiwa terlihat tak begitu percaya dengan apa yang namanya sihir. Jemaat menjelaskan jika dalam riwayat Sahih Bukhari disebutkan bahwa Nabi Muhammad terkena tindakan sihir dan ilmu hitam.
Malam itu, Pari yang selesai sholat bergegas pergi meski Hiwa mengajaknya untuk bicara. Ia merasa kesal dengan suaminya sendiri karena tidak mempercayai penampakan yang ia tunjukkan. Malam harinya, Pari yang tak bisa tidur beberapa kali terbangun. Ia mendengar suara di mana ia akan dinikahkan malam ini juga. Terlihat sosok bibi yang masih muda mengolesi kaki dengan tanah basah. Pari terkejut dengan hal itu dan berusaha membangunkan Hiwa. Namun sosok Hiwa berganti Goran dan Pari berteriak ketakutan di mana Hiwa menenangkan istrinya. Pagi harinya, Goran kembali memeriksa rekaman video yang ada. Hiwa bersiap untuk berangkat pergi bekerja. Sementara itu, Pari sibuk dengan kamera lain yang dipinjamkan oleh Goran. Mendengar hal itu, Hiwa merasa kesal dan kenapa yang terjadi di rumah mereka, Goran harus mengetahuinya. Terjadi perdebatan di mana Hiwa merasa kesal karena Goran terlibat dalam rumah tangganya. Ia bergegas pergi berangkat menuju ke toko. Siang itu, Pari mendatangi rumah Goran sendirian. Goran merasa aneh dengan kedatangan dari Pari dan mengerti jika sepupunya itu sedang bertengkar. Ia menawarkan kopi buatannya pada Pari. Pari menanyakan kabar bibi. Goran menjelaskan jika ibunya masih berada di desa. Ia memberikan kopi pada Pari dan langsung meminumnya. Goran menjelaskan jika ia sudah menonton semua video yang Pari berikan dan hanya menemukan satu penampakan. Pari mengungkapkan jika ia merasa lega melihat hal itu dan juga merasa kelelahan karena sikap suaminya yang tak mau peduli. Ia menanyakan pendapat Goran mengenai penampakan itu dan kenapa menghantuinya. Goran tak punya pemikiran lain. Ia berniat untuk membaca ramalan dari kopi yang Pari minum. Hiwa yang berada di toko sendirian mulai merasakan gelisah. Goran melihat ada titik hitam dalam kopi yang menandakan jika hidup Pari tidaklah beruntung. Titik hitam itu merupakan sebuah rintangan. Ia menunjukkan sebuah titik hitam di mana Goran menyebut jika hal itu adalah Hiwa yang sedang melihat ke lantai. Dan di belakang Hiwa ada seorang gadis kecil. Goran menanyakan apakah Pari sedang berusaha untuk mempunyai anak. Seketika Pari teringat dengan kejadian di rumahnya. Kala itu saat ia menjahit muncul sosok tangan yang memegangnya. Pari terkejut dengan hal itu, di mana ia berdiri dari mesin jahit dan melihat sosok ibunya yang memanggilnya dari lantai bawah. Pari turun ke dalam basement dan melihat benda di dalam tas. Ia menemukan hasil USG di sana. Lampu berkedip dengan sendirinya dan terlihat sosok bibi berada di ruangan itu, namun Pari sama sekali tak menyadarinya. Pari membawa beberapa video ke atas. Ia melihat kembali bibinya yang berada di mesin jahit. Namun dalam sekejap sosok bibi menghilang begitu saja. Pari tak mengakui jika ia pernah hamil pada Goran. Pria itu kembali menjelaskan jika ada pengkhianatan dalam kopi Pari. Pari tak terima dengan bacaan itu dan ia anggap jika Goran hanyalah mengarang. Perdebatan pun terjadi dan dari luar terdengar suara Hiwa yang menyusul. Ia masuk ke dalam dan berniat untuk menghajar Goran. Pari terlihat panik menenangkan suaminya. Goran mencoba menjelaskan jika ia tak melakukan apapun. Pari kesal dengan Hiwa yang sedari awal tidak mendengarkannya hingga ia harus pergi ke rumah Goran. Wanita itu bergegas pergi pulang ke rumah. Goran menenangkan Hiwa dan menunjukkan apa yang sebenarnya ia dan Pari lakukan. Goran menunjukkan penampakan yang ada di rumah Hiwa. Hiwa yang melihat penampakan dengan jelas itu kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Malam harinya, Pari kembali melihat rekaman video masa lalu. Kala itu, ia masuk ke dalam kamar ibunya yang sedang sakit. Pari dan Goran sengaja bermain di sana. Bibi yang melihat hal itu langsung mengusir Pari dan Goran untuk pergi karena mengganggu istirahat Niam yang sedang sakit. Selesai menonton video, Pari membuka pintu di mana Hiwa datang dengan bersimbah darah. Ia mengira jika suaminya bertarung dengan Goran. Hiwa kala itu langsung berjalan masuk ke dalam rumah. Pintu depan kembali terbuka dan kali ini muncul Hiwa yang asli. Pria itu menanyakan apa yang Pari lakukan dan terus berteriak memanggil Goran. Pari semakin bingung dengan apa yang terjadi padanya.
Malam harinya, Goran melihat ada tulisan dalam cangkir kopi minuman Pari. Ia juga melihat ibunya dari kejauhan. Tiba-tiba, sementara itu, Hiwa yang terbangun dari tidur kebingungan karena sang istri tak ada di sampingnya. Ia mencari keberadaan Pari di mana wanita itu berlarian dengan menggunakan kamera. Hiwa semakin kebingungan dan tak mengerti situasi yang sebenarnya tengah mereka hadapi kini. Pari. Pagi harinya, Hiwa terbangun dan tak mendapati Pari ada di mana-mana. Ia menelpon, namun ponsel milik Pari ditinggal di dalam rumah. Hiwa pergi ke rumah Goran dan menanyakan keberadaan dari Pari. Goran menenangkan Hiwa dan mungkin Pari ada di kuburan. Hiwa pun teringat jika hari itu adalah hari Jumat dan ia sudah berjanji pada istrinya untuk mengajaknya ke makam. Hiwa berpamitan, namun Goran ingin ikut pergi bersamanya. Sesampainya di kuburan, Hiwa menanyakan pada petugas yang ada di sana. Pria petugas itu hanya mengatakan jika ada perempuan duduk selama 1 jam kemudian beranjak pergi. Pari kala itu pergi ke desa tempat bibinya tinggal. Sang bibi menanyakan apa yang membuat Pari datang ke tempatnya. Pari mengaku tak tahu apa yang sebenarnya terjadi karena setiap malam ia selalu memimpikan ibunya. Bibi memberikan batu dan meminta Pari untuk menutup kepalanya. Bibi menanyakan beberapa hal hingga Pari mulai bereaksi. Pari diminta untuk membuang batu yang ada di tangannya. Bibi menjelaskan jika itu merupakan sihir yang terpasang di rumah Pari. Jika tidak segera disingkirkan, maka sihir itu akan menghancurkan seluruh hidup dari Pari. Bibi meminta untuk ikut kembali ke kota. Malam itu, Hiwa dan Goran sibuk menunggu Pari yang tak kunjung kembali. Tak berselang lama, Pari datang bersama dengan Bibi. Hiwa terkejut dengan kepulangan dari istrinya. Bibi meminta untuk dibawa ke tempat lain karena ruang tamu terasa dingin. Bibi kala itu merasa aneh dengan rumah Pari yang terlalu gelap. Wanita tua itu masuk ke dalam kamar mandi dan mengambil buhur yang ada di sana. Pari yang melihat hal itu sangat terkejut dengan apa yang terjadi. Hiwa dan Goran juga terkejut dengan temuan buhul yang ada di sana. Malam itu juga Bibi melakukan pembersihan dari buhul sihir yang ada di rumah. Malam berikutnya, Pari masih merasakan gangguan gaib. Televisi menyala dengan sendirinya dan mati di mana bayangan Naim, ibu dari Pari, terlihat. Hari berikutnya, Pari datang masjid untuk menemui imam. Pak Imam terkejut dengan buhul itu dan mengira jika Pari telah melakukan perbuatan dosa. Pari menjelaskan jika buhul itu sudah dinetralisir. Ia menemukannya ada di dalam rumah. Pari merasa jika ia selalu merasa pusing dan khawatir berlebihan. Imam menjelaskan siapapun orang yang melakukan hal itu tidak akan mendapatkan cahaya Allah dan juga Nabi. Imam memanggil Faruk untuk mengecek buhul itu. Faruk memeriksa dan memberitahukan pada Imam. Pak Imam menjelaskan jika mantra itu sudah tidak berfungsi lagi. Penyebab sakit dan kecemasan yang Pari alami tak ada hubungannya dengan buhul itu. Imam menyarankan untuk memperbanyak doa sebagai orang muslim. Di toko sendiri, Hiwa dan Goran masih sibuk bekerja. Goran menanyakan keadaan Pari setelah ditemukan buhul. Hiwa hanya bisa mengatakan jika Pari sibuk berdoa sepanjang malam. Pari kala itu mengunjungi rumah Goran. Karena tak dikunci, ia masuk begitu saja. Pari melihat ada kain mantra di atas meja. Ia mencocokkannya dengan yang ditemukan di dalam rumah, di mana di atas meja terlihat foto dari Hiwa. Laptop kala itu menampilkan video pernikahan Pari. Ketika diperhatikan lagi, terlihat Goran yang membisikinya dan mengambil beberapa helai rambutnya. Pari langsung mencari kaset rekaman lain yang mencurigakan. Ia menemukan sebuah rekaman ketika Bibi memandikan jenazah ibunya. Dalam rekaman itu terlihat Bibi yang memasukkan buhul ke dalam mulut Niam dan mulai membacakan mantra.
Pari sangat terkejut dengan apa yang terjadi padanya. Ia tiba-tiba teringat ketika Goran datang ke rumah dan meminta izin untuk pergi ke toilet. Ternyata selama ini Goran mengirim Buhul agar hidup Pari dan keluarganya sengsara. Dukun yang membuat Buhul itu adalah ibu dari Goran sendiri, yaitu bibi dari Pari. Goran telah memasang ke rumah lama, namun Pari justru pindah ke rumah lain. Dalam keadaan yang sedih, Pari kembali ke kuburan dan meminta penjaga yang ada di sana untuk menggali makam ibunya. Hingga petang menjelang, kuburan itu berhasil digali dan terdapat Buhul di dalam mayat dari ibu Pari. Pari merasa sangat sedih atas apa yang telah bibinya berbuat. Malam sebelum kembali ke rumah, Pari mampir ke tempat imam dan menunjukkan rekaman video ketika bibi memasukkan Buhul ke dalam jenazah ibunya. Kini Pari mengerti jika ibunya selalu muncul adalah untuk berusaha memberitahu jika ada sesuatu di dalam kuburannya. Imam mendengarkan video itu dengan seksama dan mengatakan ifrit. Sementara itu Hiwa masih kebingungan mencari keberadaan istrinya. Imam memberitahukan jika mantra yang diberikan pada ibu Pari menggunakan jin yang mengerikan. Jin sebenarnya terdiri dari banyak kelompok, dan yang terburuk diantaranya adalah Joanna, Kolias, dan Zuzula. Ketika ibu dari Pari meninggal, mereka mengirimkan mantra ifrit padanya. Pari sama sekali tak mengerti tentang ifrit. Imam kembali menjelaskan jika ifrit merupakan golongan jin yang paling buruk dan yang paling kejam. Ifrit juga sering disebut sebagai keturunan iblis. Mereka akan tinggal bersama dengan orang-orang tersebut sepanjang usia. Jika seseorang tengah sekarat, maka mulutnya akan berasa kering. Ifrit yang melihat hal itu akan datang dan membawakan minuman. Seseorang yang akan mati jika ada ifrit di dekatnya, maka orang itu akan memandang ke suatu tempat. Pari pun teringat dengan kematian ibunya dan persis seperti yang Imam katakan. Imam menjelaskan jika bibi memasukkan mantra ifrit ketika memandikan ibu dari Pari. Wanita itu pun membuka tas dan memberikan Buhul karena ia sudah membongkar makam ibunya. Imam berharap mereka bisa memusnahkan Buhul itu dan menyelesaikan apa yang terjadi. Pari sangat berterima kasih dan pamit untuk segera pulang. Sebelum keluar, Pari tiba-tiba mengatakan hal yang aneh. Tengah malam, imam yang membaca Al-Quran mendengar suara dari ruangan lain. Ia bergegas mengecek di mana terlihat ada kuburan dan juga perempuan berbaju hitam. Apa yang imam alami ternyata hanya sebuah mimpi belaka. Pari yang pulang ke rumah langsung mendapat pertanyaan dari Hiwa. Sayangnya Pari menjawab dengan aneh hingga Hiwa terkejut mendengarnya. Hiwa menyusul Pari dan justru masuk ke dalam ruang bawah tanah. Terdengar ketukan pintu dari depan di mana imam datang bersama Faruk. Imam menanyakan keberadaan Pari. Pari tiba-tiba muncul di belakang Hiwa. Begitu melihat Faruk, wanita itu mulai kesakitan dan kehilangan kendali. Imam meminta Hiwa untuk meletakkan Pari di atas sofa. Imam memeriksa keadaan di mana Pari mengalami demam dan menggigil. Ia meminta Hiwa untuk membawakan lilin serta dupa dan memindahkan Pari ke lantai menghadap ke arah kiblat. Imam mulai membaca Al-Quran dan terdengar suara dari ruangan lain. Imam, Hiwa, dan Faruk bergegas mengecek keadaan. Sosok perempuan muncul secara tiba-tiba di dalam ruangan itu. Sembari membaca doa, Imam mengajak untuk turun ke lantai bawah. Ketika lampu dinyalakan, muncul tulisan dari atas meja. Terdengar teriakan dari Pari dari ruangan lain. Mereka langsung melangkah pergi, namun Pari sudah menghilang. Mereka kebingungan dengan kepergian dari Pari. Imam mencari keberadaan dari Faruk yang ikut menghilang. Mereka berkeliling rumah dan menemukan Faruk berada di ruang bawah tanah. Ya Allah, ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Pari sudah duduk di atas meja. Ketika Imam hendak menyentuh Pari, Hiwa memperingatkan jika ada orang di dekat Pari. Sosok itu muncul dan menghilang secara tiba-tiba. Imam menutup kepala Pari dengan kain dan membacakan ayat ruqyah. Setelah bereaksi hebat, Pari yang kerasukan terkapar di atas meja. Pagi berikutnya, polisi menggeledah tempat Goran. Sayangnya, rumah itu sudah kosong dan diduga Goran telah melarikan diri. Goran pergi setelah Pari menemukan rekaman ibunya yang memasukkan sesuatu ke dalam mulut ibu Pari. Goran bersembunyi di dalam rumah ibunya yang berada di desa.
Kini Pari dan Hiwa mulai hidup baru mereka setelah terbebas dari gangguan sihir yang selama ini terus muncul. Pari mulai hamil, namun terjadi pendarahan, dan film pun berakhir. Di akhir cerita, Pari akhirnya mengetahui kebenaran kelam tentang keluarganya, bahwa roh jahat yang menghantui dirinya ternyata berasal dari dosa dan kutukan masa lalu ibunya yang pernah membuat perjanjian gelap untuk melindungi keluarga mereka. Rahasia itu membuat Pari sadar bahwa rasa takut dan penderitaan yang dialaminya bukan hanya gangguan supranatural, tapi juga warisan trauma dan kesalahan generasi sebelumnya. Ia mencoba untuk memutus kutukan itu, namun pengaruh kekuatan jahat sudah terlalu dalam. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau itu ketara.